Dalam Injil Lukas pasal 24, 39 sampai 43 diterangkan juga ada di situ, lihatlah tanganku dan kakiku. Setelah bertemu sama muridnya ini ketakutan, ini hantu yang datang ini. Gitu loh. Wah, ini makhluk halus ini yang datangi. Kok ini Yesus datang lagi? Ceritanya di video. Ya, shalom, salam damai sejahtera teman-teman sahabatku sekalian dimanapun kita berada. Kembali jumpa lagi dengan saya di channel Benteng Iman Kristen dalam keadaan sehat. Saya percaya bahwa kita semua adalah orang-orang yang dimerdekakan Tuhan, orang-orang yang telah dimenangkan Tuhan untuk memberitakan Injil Kristus di mana saja kita berada. Ya, selamat hari Minggu buat teman-temanku sekalian yang beribadah kepada Tuhan. Sebuah video yang sudah kita lewatkan, itu adalah seorang ustadz, ya, seorang kiai, seorang ulama yang saat itu sedang berceramah di depan pengikut-pengikut atau jemaah-jemaahnya. Lalu tidak secara kebetulan ia membacakan sebuah ayat. Ayat ini adalah ayat kebangkitan Yesus Kristus, di mana ia membacakan ayat Injil Lukas pasal 24 ayat 30 sampai ayat yang terakhir, teman-teman. Itu menceritakan tentang Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Dan saya yakin bahwa bagaimana cara Ustadz ini bisa meyakinkan pengikut atau jemaah-jemaahnya dengan membacakan ayat tersebut. Ternyata setelah saya telusuri, Ustadz itu mempertanyakan sebuah ayat 39 kalau tidak salah. Itu murid-murid memberikan sepotong ikan goreng kepada Tuhan Yesus, dan Yesus kemudian memakan ikan goreng tersebut. Nah, ayat inilah yang kemudian membuat Ustadz ini bingung, teman-teman. Masakan Tuhan bisa makan ikan goreng? Nah, saya akan jelaskan sedikit. Ya, kita melihat bahwa ini adalah ternyata teologi meja, teman-teman. Artinya, bagaimana Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya untuk berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan, orang yang lapar, orang yang haus, orang yang tidak punya pakaian. Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya. Dan pada saat itu, murid-murid masih berada di dalam ketakutan, mereka masih berada di dalam kesusahan, bahkan Yesus sudah mati dan mereka tidak yakin lagi kalau Yesus dibangkitkan atau Yesus bangkit kembali. Sehingga pada saat murid-murid sedang duduk berkumpul, Yesus menampakkan diri. Dan mereka mengira bahwa hantu, dia itu adalah hantu. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, hantu tidak mempunyai daging dan tulang. Lalu bagaimana Yesus menghancurkan prasangka mereka, prasangka buruk terhadap dirinya sendiri, maka Yesus membuktikan bahwa aku adalah yang awal dan yang akhir, dan aku telah bangkit. Kalau kalian tidak percaya, maka jika ada makanan di situ, tolong berikan kepada saya. Dan yang ada pada murid-murid pada saat itu, teman-teman, adalah sepotong ikan goreng. Nah, kemudian murid-muridnya dengan ragu dan mereka memberikan ikan goreng tersebut, dan Yesus makan di depan mereka. Akhirnya mereka, terbukalah mata mereka, dan mereka melihat bahwa, wah, guru kita telah bangkit. Guru kita telah hidup kembali. Dan Yesus mematahkan paradigma mereka bahwa dia adalah Tuhan, dan dia bisa bangkit kembali, dan dia membuktikan kepada mereka bahwa dia bisa menikmati apa yang murid-murid makan, murid-murid rasakan pada saat itu. Nah, kira-kira itulah yang saya ingin jabarkan kepada Ustadz ini, supaya dia tidak bingung lagi, karena memang ayat ini kalau dilihat hanya secara harafiah, maka tafsirannya akan seperti itu, Pak Ustadz. Tetapi kalau kita melihat konteks yang lebih luas, apa makna, apa latar belakangnya, dan kenapa peristiwa ini terjadi, maka kita akan memahami bahwa Yesus mau membuktikan kepada murid-muridnya untuk menghancurkan, mematahkan paradigma mereka sebagai manusia yang saat itu sedang ada dalam ketakutan, sedang ada dalam kesedihan karena Yesus telah mati, tetapi Yesus telah membuktikan bahwa dirinya adalah Tuhan, dirinya adalah Allah, dan dia adalah manusia 100%, Allah 100%, sehingga ia bisa menikmati seperti para murid-muridnya pada saat itu. Nah, itu saja, teman-teman. Mari kita langsung aja tonton video selengkapnya. Teman-teman silahkan ikut atau ingin berkomentar, memberikan pandangannya, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Langsung aja kita tonton video selengkapnya. Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendiri inilah.
rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya. Seperti yang kau lihat padaku. Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya, karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, adakah kamu padaku makanan di sini? Kamu tidak percaya kalau aku ini beneran? Bukan hantu aku ini. Kepingin bukti yang lainnya? Adakah padamu makanan di sini? Ada makanan nggak di sini? Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya, Yesus mengambilnya dan memakannya di depan mereka. Oh iya beneran, kalau hantu tidak makan ikan goreng berarti. Lah. Artinya mereka benar-benar ragu bahwa yang dibunuh itu adalah Yesus. Mereka tidak yakin. Dari yang ada sekarang ini pun tidak ada yakin. Karena ayatnya bertentangan. Dalam Lukas yang tadi itu dinyatakan bahwa manusia itu kalau bangkit dari kematiannya bentuknya seperti malaikat. Bukan dalam bentuk kasar tapi dalam bentuk halus. Tapi ada di sini mereka menyatakan Yesus bangkit dari kematiannya bentuknya kasar. Ada tulang, ada daging, makan ikan goreng lagi. Ini adalah satu bukti bahwa in yattabi'una illa dhon. Ya, baik teman-teman semua, itulah video yang sudah kita lewatkan bersama-sama. Semoga apa yang saya jelaskan teman-teman juga bisa memahami, atau mungkin belum bisa memahami, teman-teman juga bisa boleh mencari tahu apa alasan Yesus bisa menikmati atau makan ikan goreng bersama dengan murid-muridnya. Ya, semoga firman Tuhan ini boleh dapat mencerahkan teman-temanku sekalian, terutama Ustadz yang telah membaca dan merenungkan ayat ini kepada pengikut-pengikutnya, agar mereka juga diberkati dan mereka mendapatkan sesuatu dari ayat firman Tuhan ini. Kiranya Tuhan Yesus menolong dan memberkati saudaraku sekalian dimanapun kita berada.